Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan kesempatan untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya Alifia Elsa Ania Afifah dari PAIB Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Ushul Fikih yang dibimbing oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Dalam video ini saya akan membahas 5 poin penting dalam kajian Ushul Fikih. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Poin yang pertama, pengertian Ushul Fikih. Mari kita mulai dengan pengertian Ushul Fikih. Secara bahasa, kata usul berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar, pokok, atau akar dari sesuatu. Sedangkan fikih berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syar'i. Jadi, jika digabungkan, secara bahasa usul fikih itu berarti pokok-pokok pemahaman umum. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran dan hadis. Ilmu ini membantu para mujtahid dan para ulama dalam menetapkan hukum baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas. Contohnya, jika ada suatu masalah baru seperti penggunaan teknologi ataupun obat-obatan tertentu, usul fikih ini bisa menjadi alat untuk menentukan hukumnya. Jadi, usul fikih adalah ilmu penting dalam Islam agar hukum tetap bisa diterapkan sepanjang zaman. Poin yang kedua, ada sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih itu tidak muncul begitu saja, melainkan berkembang seiring waktu. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam belum membutuhkan ilmu usul fikih secara tertulis, karena hukum langsung turun. Karena dahulu itu hukum langsung turun melalui wahyu dan ditafsirkan oleh Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat ini menggunakan ijtihad, yaitu usaha mereka dalam memutuskan hukum dengan berpijak pada Al-Quran, hadis, dan akal sehat. Contohnya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ia menetapkan aturan tentang pengumpulan mushaf Al-Quran. Itu adalah bentuk ijtihad. Kemudian pada masa tabi'in muncul madhab-madhab fikih seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dalam fase ini muncullah kebutuhan akan ilmu yang mengatur metode istinbat hukum. Maka Imam Syafi'i ini menyusun kitab Ar-Risalah yang menjadi buku pertama dalam ilmu usul fikih. Setelahnya, Setelahnya banyak ulama seperti Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Mustafa, terus ada Imam Al-Midi dan Imam Ibnu Qudamah yang memperkaya khasanah usul fikih. Di era modern ini, usul fikih juga mulai diajarkan secara formal di berbagai kampus Islam dan menjadi mata kuliah yang penting di jurusan syariah dan PAI. Nah, poin yang ketiga ada sumber-sumber hukum Islam. Jadi, sekarang kita bahas sumber hukum Islam dalam usul fikih. Sumber hukum Islam terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber utama dan sumber pelengkap. Sumber utama atau disebut al-adilah al-mutafaqqah alaih adalah Al-Quran atau sebagai pedoman hidup dalam umat Islam.
Terus ada hadis atau sunnah, itu sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Yang ketiga itu ada ijma, kesepakatan para ulama dalam satu masa tentang hukum tertentu. Dan yang terakhir itu ada kias atau analogi hukum dari kasus yang sudah ada kepada kasus baru. Contoh kias itu seperti hukuman bagi narkoba yang disamakan dengan khamr karena sama-sama memabukkan. Jadi sumber pelengkap atau adilah mukhtalafihah itu adalah sumber yang diperselisihkan tapi tetap digunakan sebagian ulama. Contohnya maslahah mursalah, terus ada uruf atau kebiasaan masyarakat, terus ihtisan, terus ada juga ihtisab, dan ada syar'u maqablana. Jadi semua sumber ini itu dipelajari agar kita bisa memahami bagaimana hukum itu ditetapkan atau tidak asal-asalan, tapi melalui ilmu dan metode yang jelas. Masalah mursalah dan maqasidus syariah. Sekarang saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang masalah mursalah dan maqasidus syariah. Dua konsep ini sangat penting dalam ushul fikih karena berhubungan langsung dengan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menciptakan kebaikan dan menolak kerusakan. Yang pertama, masalah mursalah itu berasal dari dua kata. Masalah yang berarti kebaikan, manfaat atau kemaslahatan, sedangkan mursalah itu berarti bebas atau tidak terikat. Jadi masalah mursalah adalah kemaslahatan atau manfaat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nas atau Al-Quran dan hadis, namun tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat besar bagi umat. Para ulama juga menggunakan konsep ini untuk menetapkan hukum atas hal-hal yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah. Contohnya maslahah mursalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti lampu lalu lintas atau zebra cross dan rambu jalan. Ini semua itu dibuat demi keselamatan pengguna jalan, meskipun tidak ada nas yang memerintahkan hal tersebut, tetapi tujuannya itu sesuai dengan nilai syariat, yaitu menjaga jiwa. Dan juga ada administrasi negara seperti KTP, akta nikah, atau kartu keluarga. Ini tuh tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi penting untuk menjaga hak-haknya masyarakat. Maka termasuk dalam masalah mursalah. Dan pengawasan makanan atau obat seperti izin BPOM. Tujuannya itu untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka ini bisa dibenarkan secara syariat. Masalah mursalah juga sering menjadi dasar fatwa-fatwa yang kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam ibadah dan transaksi. Namun, tidak semua hal yang dianggap bermanfaat secara umum bisa langsung dihukumi boleh. Ulama itu memberi syarat agar suatu masalah bisa dijadikan dasar hukum, yaitu satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuannya itu benar-benar untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang ketiga, bersifat darurat atau sangat-sangat dibutuhkan. Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka hukum Islam itu bisa menetapkan sesuatu
yang dianggap sah kayak gitu, meskipun tidak ada dalil nasnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang maqasidus syariah. Jadi maqasid artinya itu tujuan, dan syariah artinya hukum Islam. Jadi maqasidus syariah adalah tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa seluruh syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk menjaga 5 hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu hifdzuddin, yaitu untuk menjaga agama, misalnya dengan mewajibkan sholat, melarang murtad, dan menyuruh berdakwah. Yang kedua ada hifdzun nas, yaitu menjaga jiwa, seperti larangan membunuh, anjuran menjaga kesehatan, dan perintah berobat. Nah, yang ketiga ada hifdzul akal atau menjaga akal. Contohnya larangan meminum minuman keras dan narkoba karena bisa merusak pikiran. Yang keempat ada hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, seperti perintah menikah, larangan zina, dan perlindungan tentang anak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada hifdzul mal, menjaga harta, misalnya larangan mencuri, perintah berzakat, dan aturan jual beli yang jujur. Materi yang terakhir adalah contoh penerapan usul fikih dalam kehidupan. Contoh nyatanya usul fikih dalam kehidupan itu seperti zakat digital. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi melalui qiyas dan maslahah mursalah, maka zakat melalui dompet digital itu diperbolehkan. Dan juga ada hukum rokok elektrik ataupun vape. Melalui qiyas terhadap bahaya rokok itu sangat kontroversial, dan prinsip menjaga jiwa atau maqasidus syariah, maka vape ini dihukumi makruh bahkan haram. Dengan memahami usul fikih ini, jadi kita itu mampu untuk menilai hukum baru secara objektif dan sesuai syariat, meskipun tidak disebutkan dalil yang secara jelasnya. Kesimpulannya, jadi maslahah mursalah adalah bentuk respon syariat terhadap kebutuhan zaman yang tidak ada dalam dalil langsung, namun tetap membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sementara maqasidus syariah menjadi peta besar atau arah tujuan dari setiap hukum Islam agar tidak keluar dari jalur kemaslahatan manusia, menjadikan bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang rahmatan lil alamin, yang bisa diterapkan secara fleksibel, adil, dan tetap relevan untuk segala zaman. Setelah kita membahas 5 poin utama dalam mata kuliah usul fikih, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama itu, usul fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan ilmu ini kita bisa memahami bagaimana cara mengambil atau menggali hukum dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tanpa usul fikih, mungkin penetapan hukum akan menjadi tidak terarah dan bisa menimbulkan kekacauan. Terus yang kedua, kita telah melihat bahwa usul fikih mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari masa Nabi Muhammad, terus masa para sahabat yang menggunakan ijtihad, hingga ke masa Imam Syafi'i yang menyusun ilmu ini sebagai sistematis dalam kitab Ar-Risalah. Ini menunjukkan bahwa usul fikih itu selalu relevan dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Yang ketiga, sumber-sumber hukum Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga meliputi ijma, qiyas, serta sumber-sumber pelengkap seperti maslahah mursalah, istihsan, dan uraf.
Masing-masing ini memiliki metode tersendiri dalam penggunaannya dan semua itu dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang keempat, dengan memahami maslahah mursalah dan maqasidus syariah, kita semakin tahu bahwa tujuan hukum Islam itu bukan untuk memberatkan, tetapi justru untuk melindungi dan memberi kemaslahatan bagi manusia. Islam ingin menjaga 5 hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terus yang terakhir, usul fikih ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum modern seperti zakat digital, hukum vaksin, hukum jual beli online, ataupun rokok elektrik itu bisa dianalisis dengan ilmu ini. Usul fikih juga memberikan kita kerangka berpikir yang logis, ilmiah, dan sesuai syariat. Maka dari itu, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita tidak cukup hanya memahami hukum-hukum secara hafalan, tetapi juga memahami dasar dan cara berpikir di balik hukum tersebut, yaitu dengan mempelajari usul fikih. Semoga kita bisa menjadi generasi yang mampu menjaga dan mengembangkan syariat Islam secara bijak dan ilmiah. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.